Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd, fa usikum ya ibadallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhlas wa ikhdarul niyah. Pada kajian kita kali ini adalah bab ikhlas dan juga bagaimana menghadirkan niat. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada ikhlas, ada niat. Ya, artinya apa? Suatu amalan yang kita harapkan itu menjadi suatu amal yang ikhlas tidak akan pernah terjadi jika niatnya juga tidak benar. Sebagai contoh, orang yang belum punya ilmu tentang bagaimana berpuasa yang sebenar-benarnya, maka dia akan berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Orang yang belum punya ilmu tentang bagaimana haji al-mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang pahalanya langsung Allah tukar, yaitu haji yang mabrur dengan surga. Kalau ilmunya, pemahamannya tentang haji itu belum benar, maka dia melaksanakan ibadah haji itu hanya seperti rasanya kayak orang mau naik pangkat. Kayak mau naik pangkat akan menjadi orang yang terhormat di mata manusia. Maka dalam kitab ini perlu kita kaji ilmu niat. Kalau ilmunya sudah benar, niatnya sudah benar, kemudian dia sabar bersungguh-sungguh melaksanakannya, akan sampailah kepada yang namanya keikhlasan atau ikhlas. Imam Al-Laits dalam kitabnya Tanbih yang kita sering kaji itu menyampaikan ada 4 tahapan untuk sampai kepada keikhlasan seseorang, yaitu pertama ilmu dulu. Ilmu itu di depan. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu harus tahu dulu, baru nanti niatnya menjadi benar. Kalau niatnya menjadi benar, sabar apapun yang terjadi, apapun pendapat orang tentang apa yang kita lakukan, kita tetap berjalan. Kemudian yang terakhir adalah akan sampai kepada yang namanya keikhlasan. Jamaah rahimakumullah, sebagai contoh, ketika kita ini, saya analogikan dengan sesuatu yang mungkin agak nyeleneh gitu. Anda ingin buang air besar BAB, maka apa yang Anda lakukan? Pergi ke Jomblong atau ke sungai, atau yang penting keluar di mana saja. Karena harus segera, mumpung mau BAB, apakah Anda segera melakukan BAB atau cari dulu tempat BAB yang nyaman? Datang cari WC, dilihat ada airnya, dilihat ada gayungnya, dilihat pintunya bisa ditutup dengan baik, dicek tidak ada CCTV-nya. Maka ketika kita buang air, ketika jenengan buang air di situ merasa nyaman, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Sementara kalau asal BAB, asal buang air, karena kita sudah nggak tahan harus segera melakukan BAB, maka kita buang di sungai. Ternyata ketika membuangnya saja sudah tengok-tengok kanan kiri ada orang melihat apa tidak.
Lebih-lebih setelah terjadi betul kotoran itu nempel atau mengenai orang yang di sebelah sana yang sedang mencuci pakaian di sungai itu, maka akan menimbulkan masalah. Lagi, sudahlah, contoh kita bersedekah itu yang penting ikhlas saja, ikhlas sudah, nggak usah mikir macam-macam, ikhlas saja. Ada orang pengemis diberinya 1.000, 2.000, bahkan ribuan banyak. Yang penting ikhlas, nggak usah mikir kenapa-kenapa, entah itu orangnya masih sehat, entah itu orangnya sudah tua, pokoknya ikhlas saja lah. Ternyata setelah beberapa waktu ditemukan seorang pengemis oleh aparat atau apa itu, ditemukan seorang pengemis membawa uang puluhan juta, 50 juta gembol. Maka orang langsung berpikir, waduh, jangan-jangan pengemis yang selama ini saya kasih itu seperti itu. Kalah dong saya, ikhlasnya hilang sudah. Jadi jangan asal kasih. Qala al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi di sini menyampaikan tentang ikhlas. Al-ikhlasu ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fit ta'at bil qasd. Al-ikhlasu huwa ifradul haqq, mengkhususkan yang hak, yang kebenaran, yang benar itu untuk Allah di dalam hal ketaatan. Artinya apa? Ikhlas itu ketika seseorang melakukan suatu perintah sebagai wujud ketaatan seorang hamba, itu hanya karena Allah semata. Ya, ini wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah taala. Diharapkan dengan ketaatan yang dia lakukan itu adalah mendapatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allahnya bukan menjauh, kitanya yang menjauh. Maka kita mendekat. Kemudian duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin wa iktisabi mahmadatin 'indan nas. Itu sesuatu yang dilakukan karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan semakin dekat kepada Allah dan tidak mengharapkan selain itu semua, seperti tasannu'in li makhluqi, berbuat karena makhluk Allah, iktisab mahmadah. Iktisab mahmadah itu mencari pujian, ingin dipuji, indan nas, au mahabbati madhin minal khalqi, atau dia senang sekali untuk madah, alam, dihalem kalau bahasa Jawa itu, dipuji, kamu bagus, kamu hebat dan lain sebagainya. Yaitu makna-makna al-ma'ani siwa taqarrub ilallah, selain makna-makna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang namanya ikhlas gitu. Kemudian wa yasihu aw yasluhu an yuqala, bisa juga dikatakan yang namanya ikhlas itu tasfiyatul amal an mulahadhatil makhluqin. Tasfiyatul amal, tasfiyah, sofin, sufi, sofa, murni, jernih, hanya karena Allah. Yaitu tasfiyatul amal, menjernihkan amal perbuatan dari segala bentuk mulahadhatil makhluqin, perhatian makhluk-makhluk Allah. Artinya khusus karena Allah saja. Sementara ihdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal. Ihdharun niyah ini yang kedua dari kajian kita ini, intinya adalah bagaimana menghadirkan niat di dalam segala amal kita. Artinya harus ada niat. Dari apa yang kita lakukan itu tidak boleh lepas dari yang namanya niat. Harus menghadirkan niat. Untuk apa saya melakukan? Ihdharun niyah fi jami'il a'mal, ay adh-dhahirah, al-a'mal wal aqwal wal ahwal. Baik itu adh-dhahirah awil khafiyah, yang tampak ataupun yang sembunyi-sembunyi, khafiyah, yang kita samarkan, yang kita sembunyikan, tetap harus pakai niat. Wan niyatu wajibatun. Niat itu wajibah, wajib.
Wajibatu awwali kulli fi'lin syar'iyyin, wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan syar'i. Untuk apa? Litawaqqufi sihhatin 'alaiha, untuk sampai kepada kesahihan amal yang dilakukannya itu, maka perlu adanya niat. Wa dawamu istihdariha ila akhiri, dawam istihdariha, selalu menjaga kehadiran niat itu. Jangan sampai niat itu berubah dari awal sampai dikerjakan apa yang diniati itu sampai akhir. Maka itu yang sering kita kenal dengan ditoto, titi, tatak, tutuk kalau orang Jawa. Ditoto, ditata terlebih dulu, kemudian dititi, dicermati, tatak dilakukan dengan penuh berani sampai tutuk. Tutuk itu selesai.